Hai Sobat Pintar, selamat datang di fitur AP Live. Bertemu lagi dengan saya Kak Korin, yaitu Tutor Bahasa Inggris kalian. Nah Sobat, kali ini kita langsung aja yuk bahas satu persatu TOUTBK 2021 dari Aku Pintar berikut ini. Nah Sobat, gimana? Sudah coba kerjakan soal yang ini? Yuk langsung aja kita bahas bareng. Nah kalau misalkan di soal ini pertanyaannya adalah what does the word one refer to? Jadi kalau kata one itu di dalam bacaan itu ada di sebelah sini. Nah sekarang kita coba baca kalimat yang ada kata yang diminta, satu kalimat aja. A new type of newspaper appeared around this time. Okay. One that was more attuned to the spirit and needs of the new America. Nah, kalau misalkan di sini bisa kita lihat tipe baru koran yang muncul di sekitaran tahun ini, salah satunya itu lebih ini ya, that was more attuned to the spirit and needs of the new America. Kayaknya sudah lebih memenuhi semangat dan juga kebutuhan Amerika yang baru seperti itu. Nah, berarti one di sini itu refer ke penjelasan tipe baru korannya. A new type of newspaper. Jadi, kalau misalkan dilihat dari opsi jawaban, yang paling sesuai itu adalah opsi jawaban yang I. A new type, gitu sobat. Nah, gimana sobat? Sudah coba kerjakan soal yang ini? Yuk langsung aja kita bahas bareng. Nah, di pertanyaannya itu adalah the author's tone of the passage could be best described as. Intinya yang ditanyakan adalah author's tone. Nah, kalau misalkan kayak kurang paham sama apa sih author's tone, intinya seperti ini. Kalau misalkan kita membaca sebuah paragraf atau bacaan, vibe yang kita dapat dari si penulis itu seperti apa sih? Apakah si penulisnya itu semangat, apakah penulisnya itu pesimis, atau seperti apa, atau malah netral-netral aja, seperti itu. Nah, kalau misalkan dilihat dari tipikal teks yang seperti ini, yang bacaan, kalau misalkan dia menyediakan sebuah fakta kejadian atau fakta sejarah, khususnya kalau misalkan di teks ini membahas tentang jurnalisme ya, ciri-cirinya itu biasanya kalau misalkan membahas fakta itu ada penyebutan tahun, penyebutan tanggal. Nah, selain itu juga ada penyebutan nama-nama tokoh penting, misalkan penemu atau misalkan penemu ada inventor misalkan atau ada peneliti. Seperti itu biasanya mengarah ke objektif. Oke, ciri-cirinya seperti itu sobat. Dia mengarah ke objektif. Karena di sini tipe paragrafnya seperti itu. Nah, kalau misalkan tipe paragraf objektif, tapi dia itu ada sisipan-sisipan misalkan opini, itu bisa saja bentuknya nanti jadi pesimistik atau optimistik, bergantung opininya. Opininya penulis itu apakah optimis nih sama penemuan atau penelitian yang dilakukan, atau dia malah sebaliknya, merasa pesimis. Nah, kalau misalkan mad, ini maknanya sama aja kayak angry, marah. Misalkan dia membahas sebuah penelitian, tapi kok hasilnya kurang pas dan merugikan. Terus ada kalimat-kalimat yang mengarah, oh penulis ini rada marah deh sama fakta yang dijelaskan. Nah, itu bisa ke arah mad. Nah, kalau opsi jawaban C, lenient itu kakak tulis di sebelah sini ya. Dia tuh maknanya adanya toleransi atau lunak dalam hukum. Misalkan nih, kalian lagi ditilang sama polisi,
Terus Pak polisinya tuh kayak, oh yaudah deh kasih keringanan kayak gitu. Nah itu berarti kita bisa memilih yang lenient. Oke sobat, jadi di nomor ini dengan pertanyaan the author's tone of the passage could be best described as, opsi yang bisa kita pilih adalah D, objektif, mengarah ke fakta atau kejadian atau sejarah. Gitu sobat. Nah sobat, itu tadi beberapa pembahasan TOUTBK 2021 dari Aku Pintar bersama Kak Korin. Semoga apa yang kakak sampaikan dapat kalian pahami dengan baik dan juga berguna nih untuk proses belajar mandiri kalian. Nah, jangan lupa nih tonton untuk episode berikutnya di AP Live. Belajar pintar bersama Aku Pintar. Sampai jumpa! Belajar pintar bersama Aku Pintar. Download sekarang.